Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahabat Ahza yang selalu memberikan konten-konten inspiratif dan mendalam. Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah yang begitu istimewa dan penuh hikmah. Kita semua tahu betapa berharga Al-Quran bagi kehidupan kita sebagai umat muslim. Di dalamnya terkandung kisah-kisah yang syarat dengan hikmah dan pelajaran berharga. Dan salah satu surat yang penuh misteri dan kebijaksanaan adalah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi mengisahkan 4 kisah utama yang menyimpan pesan-pesan mendalam. Ada kisah Ashabul Kahfi, pemilik 2 kebun, Nabi Musa alaihissalam, dan Zulkarnain. Kali ini, fokus kita akan tertuju pada bagian ayat 32 hingga 44 yang menggambarkan perbedaan pemberian harta oleh Allah kepada orang yang ingkar dan kesempitan hidup yang diberikannya kepada orang yang beriman. Kisah yang kami bahas kali ini melibatkan 2 pria yang hidup pada zaman dahulu. Keduanya bersahabat, namun memiliki iman dan keyakinan yang berbeda. Identitas mereka disembunyikan dalam Al-Quran, sehingga kita dapat belajar dari pesan-pesan tersebut tanpa terjebak pada detail-detail pribadi. Orang yang beriman dalam kisah ini menghadapi cobaan berupa kesulitan hidup, sedikitnya rezeki, harta, dan barang-barang dunia. Justru di balik semua itu, Allah memberinya nikmat terbesar, yaitu nikmat iman yang mengalir dalam hatinya. Sementara itu, orang yang ingkar dan lupa pada keesaan Allah, diberikan kelimpahan harta dan kenikmatan duniawi. Dari kisah ini, kita diajak untuk merenungkan makna sebenarnya. Kesulitan hidup bukan selalu merupakan hukuman, melainkan ujian untuk menguatkan iman. Sementara kekayaan bukanlah satu-satunya tanda keberkahan, karena di balik kesederhanaan terdapat kebahagiaan dan ketenangan yang sejati. Di video kali ini, kita akan membahas lebih dalam pesan-pesan berharga dari kisah ini. Mari kita simak dan renungkan bersama-sama, agar kita dapat tumbuh dalam iman dan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat memetik manfaat dari kisah-kisah Nabi yang penuh hikmah. Dalam sebuah zaman yang lalu, terdapat 2 pria yang berteman sejak masa kecil. Mereka tumbuh bersama, bermain bersama, dan saling mengenal satu sama lain dengan baik. Hidup mereka sangatlah berbeda. Salah satunya adalah pemilik kebun yang kaya raya, sedangkan yang lainnya hanya seorang pria biasa yang miskin. Si kaya hidup dalam kemewahan dan kelimpahan. Sayangnya, kemewahan dan kekayaannya membuatnya terperangkap dalam kesombongan. Ia memiliki 2 kebun anggur yang luas, dikelilingi oleh pohon kurma yang rimbun. Kebun-kebun tersebut dipenuhi dengan buah-buahan yang berlimpah dan indah. Air sungai yang jernih mengalir di tengah-tengah kebun, memberikan nuansa kedamaian yang menyejukkan hati. Si kaya dengan sombongnya memuji dirinya sendiri, merasa bangga atas segala kekayaan dan kelimpahan yang dimilikinya. Ada juga si miskin, yang hidup sederhana dan penuh kesederhanaan. Meskipun memiliki keterbatasan harta dan kekayaan, ia selalu bersyukur atas segala yang dimilikinya. Ketika si kaya memamerkan kekayaannya, si miskin selalu mengingatkan sahabatnya untuk tidak lupa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Allah memberikan peringatan bagi si kaya dengan menyebabkan datangnya angin topan yang dahsyat, yang menghancurkan seluruh perkebunannya. Pohon-pohon kurma yang dulu lebat dan rimbun, kini roboh bergelimpangan di tanah, dan kebun anggur yang dulu subur, kini berubah menjadi reruntuhan yang tak berdaya. Musibah ini adalah peringatan darinya bagi si kaya yang sombong dan lupa akan kehadirannya. Tetapi, si kaya tetap tidak mau ambil pusing. Dia merasa yakin bahwa kekayaannya tidak akan pernah habis dan dia menjadi orang terkaya. Setiap hari, kebun anggurnya tumbuh dengan baik dan subur. Panen demi panen berjalan dengan sukses, yang membuatnya semakin merasa kuat dan kaya. Tidak ada sedikit pun niat darinya untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Seiring dengan bertambah kaya, bertambah pula kesombongannya. Si miskin yang bijaksana mencoba menasehati sahabatnya, mengingatkannya bahwa semua ini adalah karunia Allah dan dia harus bersyukur. Si kaya hanya menganggapnya remeh dan merasa lebih unggul daripada sahabatnya yang miskin. Keesokan harinya, ketika melihat hasil panen yang melimpah, si kaya semakin sombong dan menyombongkan diri kepada si miskin. Dia mengatakan bahwa kebunnya akan terus berbuah selama-lamanya, bahkan percaya bahwa di akhirat pun dia akan tetap kaya seperti saat ini. Si miskin mencoba lagi memberikan nasihat lembut, mengingatkan si kaya tentang hari kiamat, tetapi disambut dengan hinaan dan ejekan. Si kaya bahkan berpikir bahwa di akhirat dia akan mendapatkan tempat yang lebih baik dari sekarang.
dia berpikir bahwa harta kekayaannya akan kekal dan tidak akan pernah habis. Akhirnya, Allah menunjukkan kebenaran dari apa yang telah dikatakan si miskin. Kebun si kaya dihancurkan oleh kehendaknya, dan si kaya merasakan penyesalan yang mendalam. Dia menyadari bahwa kekayaannya telah hilang dan meratap karena perbuatan buruknya. Dia mengutuk dirinya sendiri karena telah mempersekutukan Tuhan dengan kekayaannya dan lupa akannya. Si kaya yang sombong berusaha mengingat semua harta yang telah hilang, tetapi dia tak bisa menemukannya lagi. Semua perkebunannya hampir rata dengan tanah. Semua kekayaan yang begitu dia banggakan telah sirna tanpa sisa. Kini, dia menyadari bahwa tidak ada yang dapat membantunya selain Allah, dan dia sangat menyesal karena pernah membangga-banggakan diri atas harta dan kekayaannya. Dia berdoa dengan penuh penyesalan, berharap agar dia bisa kembali seperti sebelumnya dan berjanji akan lebih bersyukur dan merendahkan diri di hadapan Allah. Tetapi, penyesalan yang datang terlambat, harta kekayaannya sudah hilang, dan dia tidak bisa mengembalikannya. Semua kebun dan perkebunannya hanyalah tinggal kenangan yang manis, dan dia meratap karena tak bisa kembali pada masa lalu. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 43, dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Dia teringat akan kebunnya dan bergegas pergi ke sana. Ia tidak mendapatkan apa-apa, semua perkebunannya hampir rata dengan tanah. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita, bahwa dengan memiliki kekayaan bukan berarti kita hebat. Justru kita harus bisa bijaksana dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Begitu pula apabila kita diuji dengan kesulitan ekonomi, bukan berarti Allah tidak sayang, melainkan kita diuji agar mampu menjadi orang yang sabar. Nasihat yang dapat diambil dari kisah ini, apabila menjadi orang miskin hendaknya bersabar, beriman, beramal soleh, dan saling menasihati agar senantiasa dalam keimanan. Apabila menjadi orang kaya hendaknya bersyukur kepada Allah, membantu sesama manusia, beriman, dan menunaikan hak-hak terhadap orang yang memerlukannya melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan amal soleh lainnya. Apabila menjadi orang kaya maka hendaknya tetap rendah hati karena itu semua merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila disakiti dengan perkataan buruk hendaknya tidak bersedih hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila memasuki kebun, tempat pekerjaan, tempat bisnis hendaknya mengucapkan Masya Allah la haula wala quwata illa billah, karena itu merupakan ungkapan syukur kepada Sang Maha Pencipta. Penyesalan tidak berguna apabila telah ditimpakan azab, namun selama masih hidup maka masih terbuka kesempatan untuk bertobat. Jangan pura-pura tidak mendengar apabila sahabat kita menasihati, karena itulah cara Allah memberikan peringatan kepada hambanya. Kehidupan dunia ini hanya sementara sehingga tidak perlu tertipu dengan kemewahannya terlebih sampai mendustakan hari kiamat, maka itu termasuk kezaliman terhadap diri sendiri. Harta dunia merupakan titipan sementara. Adapun kehidupan yang sesungguhnya yaitu di akhirat sehingga tidak boleh dibutakan oleh kehidupan di dunia. Di dalam Al-Quran ayat-ayat lain juga banyak kisah-kisah yang bisa kita jadikan pelajaran. Salah satunya tertulis dalam surat Al-Kahfi ini, kisah pemilik dua kebun yang sombong. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.